Sesudah seruan, mulailah kotak-kotak donasi berkeliaran atas nama perjuangan agama. Kemana donasi itu disalurkan? Bahwa apa yang terjadi di sini bukan perang agama, bukan perang antara Islam dengan Yahudi seperti yang biasa digembar-gemborkan. Apapun penyebab konfliknya, motivasi apapun yang mendorong terjadinya konflik, kita tidak peduli. Yang jelas faktanya yang banyak menjadi korban adalah saudara muslim kita di Palestina. Indonesia selalu bersama Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika umat muslim di Indonesia pada khususnya dan umumnya di seluruh dunia berduka atas apa yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina yang dijajah, yang dibombardir, yang dibantai, yang dibunuh secara membabi buta. Hingga saat ini saja korban di Palestina sudah banyak. Di mana pada saat ini seluruh masyarakat muslim baik di Indonesia maupun di seluruh dunia pada umumnya, mereka bersimpati. Pemimpin-pemimpin muslim di dunia semuanya menekan Israel untuk menghentikan agresi militernya ke Palestina. Tapi yang aneh bin ajaib, ketika kita bangga sebagai bangsa Indonesia yang sering disebut oleh warga Palestina bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat peduli terhadap Palestina, yang sangat mendukung kemerdekaan Palestina, ada makhluk langka yang memalukan dan menjijikkan yang selalu memberikan narasi dan framing bahwa konflik ini tidak mutlak salah Israel, bahkan seolah-olah ingin menggiring opini Palestina lah yang memulai kerusuhan atau konflik. Bisa kita simak dalam video ini, dia menggambarkan bahwa warga Palestina yang memulai konflik dengan melempari polisi-polisi Israel, ya. Nah, bisa kita baca, ini bisa antum-antum simak di video dia sendiri ya. Ini bukan kami yang edit, tapi memang video dia seperti ini. Nah, barulah di situ ditulis polisi Israel balas gas air mata, seolah-olah ingin menggiring narasi bahwa konflik ini dimulai oleh warga Palestina, ya. Di mana dalam video itu bisa kita simak ada hashtag waspada penipuan. Video ini diunggah seminggu yang lalu ya oleh channelnya sendiri ya, makhluk langka ini, di mana dia ingin memberikan kesan, ingin menggiring opini masyarakat bahwa konflik yang terjadi di Masjidil Aqsa itu dimulai oleh warga yang melempari polisi Israel dengan batu, dan polisi Israel hanyalah melawan. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jelas tak masuk akal. Karena kita masyarakat muslim tahu bagaimana umat Islam diajari untuk menghormati orang lain. Dan kalau kita mau balik bertanya, kenapa tentara Israel itu ada di masjid, mengawasi, mengintai umat Islam yang sedang beribadah di dalam masjid? Inilah kebebasan beragama di Palestina yang sebagaimana makhluk langka ini sebutkan dalam video-videonya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh memalukan apa yang dilakukan oleh makhluk langka ini, mencoreng nama baik kita bangsa Indonesia yang selama puluhan tahun dikenal sebagai bangsa yang senantiasa berada di belakang Palestina, yang senantiasa mendukung kemerdekaan Palestina. Bahkan masyarakat kita, berbagai ormas itu melakukan penggalangan dana untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban di sana. Tapi lucunya lagi, ada makhluk langka yang lain yang malah mempertanyakan dengan nada meragukan bahwa masyarakat muslim yang melakukan penggalangan dana ini tidak jelas kemana arahnya. Sesudah seruan, mulailah kotak-kotak donasi berkeliaran atas nama perjuangan agama. Kemana donasi itu disalurkan? Ini yang jadi pertanyaan.
Mau bilang disalurkan ke Palestina, lewat siapa? Wong dubes Indonesia di Palestina sendiri nggak merasa menerima duit sepersen pun dari donasi-donasi itu. Lalu kemana? Disalurkan ke organisasi radikal yang juga ada di Palestina atau dikantongi sendiri atas nama perjuangan mereka? Sedangkan kita bisa melihat faktanya, banyak sekali bantuan-bantuan Indonesia yang datang ke sana. Kemudian mari kita simak video yang menyesatkan ini. Dan yang bikin tambah rumit adalah masing-masing dari mereka yang merasa punya tanah, baik Palestina juga Israel, membangun propaganda sendiri-sendiri berdasarkan kepentingan mereka. Di sana banyak sekali faksi-faksi politik yang mengatasnamakan bangsa Palestina. Ada Hamas, ada Fatah, mirip di negara kita lah. Masing-masing partai mengatasnamakan Indonesia, tapi sebenarnya mereka sedang berjuang secara pribadi untuk mendapatkan manfaat atas nama itu. Dalam video ini dia sampaikan bahwa Israel dan Palestina ini membangun propaganda sendiri-sendiri untuk kepentingan masing-masing. Bahkan tidak segan-segan menuduh para pejuang-pejuang Islam di sana seperti Hamas dan Fatah yang menurut dia memiliki kepentingan pribadi yang mengorbankan masyarakat dan warga Palestina. Jadi menurut dia, narasi Israel-Palestina itu adalah perang agama didesain oleh mereka yang mempunyai kepentingan. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira logika berpikir ini hanya dipakai oleh orang-orang yang memang semua tindakan, semua ucapannya itu hanya untuk kepentingan sendiri. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian viral lagi video yang diupload 1 tahun yang lalu ya, kemudian diupload ulang lagi oleh beberapa channel karena memang sekarang lagi hangat konflik Israel dan Palestina. Bahwa apa yang terjadi di sini bukan perang agama, bukan perang antara Islam dengan Yahudi seperti yang biasa digembar-gemborkan. Makhluk langka ini mewawancarai seorang tentara Israel yang beragama Islam dari bangsa Arab katanya. Walaupun kita tidak tahu kebenarannya, tapi kita tidak bisa memvonis itu bohong atau tidak ya. Tapi yang jelas dari video-video yang kita simak tadi, mereka seolah-olah ingin menggiring opini, janganlah terlalu serius menanggapi isu konflik Palestina-Israel karena ini konflik biasa, bukan konflik agama, konflik yang didesain oleh orang-orang yang punya kepentingan, sehingga kita umat Islam tidak harus peduli dengan mereka. Inilah pesan tersirat yang ingin mereka sampaikan kepada kita umat Islam. Padahal Masya Allah ya, bagaimana umat Islam di Indonesia sangat mencintai mereka. Di berbagai daerah melakukan aksi solidaritas membela Palestina. Tapi makhluk-makhluk langka ini malah menggiring opini agar masyarakat Indonesia tidak terlalu serius untuk menanggapi isu konflik Palestina-Israel. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berulang kali menyampaikan bahwa ini bukan konflik agama, ini adalah konflik orang-orang yang punya kepentingan, baik Israel maupun pihak Palestina, pejuang Hamas dan Fatah misalnya ya. Sahabat Askia, apapun penyebab konfliknya, motivasi apapun yang mendorong terjadinya konflik, kita tidak peduli. Yang jelas faktanya yang banyak menjadi korban adalah saudara muslim kita di Palestina. Anak-anak kecil, orang tua, para wanita diperlakukan dengan kejam biadab dan tanpa peri kemanusiaan. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang mereka sampaikan ini sudah dibantah ya oleh aktivis-aktivis kemanusiaan di Palestina yang berasal dari Indonesia ya. Kita tahu ada Ustaz Muhammad Hussein LC, kemudian ada Bang Onim. Mereka senantiasa menginformasikan secara faktual apa yang sebenarnya terjadi di Palestina. Jadi
Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya orang bodoh yang percaya kepada makhluk-makhluk langka ini. Karena kita sebagai muslim senantiasa meyakini apa yang diajarkan oleh agama kita. Di dalam suratul Baqarah ayat 120, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Bahwa Allah sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa orang Nasrani, orang Yahudi, mereka tidak akan pernah rela, mereka tidak akan pernah ridho kecuali kita mengikuti agama mereka. Kita lebih percaya dengan firman Allah Subhanahu wa taala daripada ocehan makhluk-makhluk langka ini. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, apakah itu konflik agama atau bukan? Apakah itu konflik perebutan tanah? Apakah itu konflik orang-orang yang mempunyai kepentingan? Yang jelas secara faktanya, saudara-saudara muslim kita dibantai menjadi korban dari kejahatan Zionis Israel Yahudi laknatullah alaih. Semoga saudara-saudara kita yang ada di Palestina Allah berikan kemenangan. Semoga masyarakat-masyarakat Indonesia tidak terpengaruh dengan orang-orang yang ingin menyudutkan umat Islam. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berkontribusi untuk Palestina. Kita yang mempunyai kelebihan harta, kita sumbangkan kepada lembaga-lembaga yang terpercaya yang bisa menyalurkan bantuan kita kepada mereka, saudara-saudara kita di sana. Kita yang tidak punya harta, kita berkontribusi dengan doa. Kita panjatkan sekhusyuk-khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, kemudahan bagi saudara-saudara kita di Palestina. Indonesia selalu bersama Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.